kelasnya? Cuci tangan ke kelas. Silakan pimpin doanya. Coba berdoa. Berdiri, berdiri. Di bangku itu kan? Gak usah buat-buat ambilnya ya. Baca, baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Bil islami dina. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabiyya wa rasula. Amin. Rabbi zidna ilma. Amin. Warzuqna fahma. Amin. Ya Allah. Amin. Tambahlah ilmu bagi kami dan berilah pemahaman yang mudah bagi kami. Amin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Fil akhirati hasanah. Amin. Qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, di sini kakak mau mengabsen adik-adik ya. Aidil Akbar. Hadir. Hadir Kak. Anis Amelia Rizky Siregar. Amga Saputra Harahap. Anugrah Rafadi Azian Harahap. Armida Dermayanti Siregar. Azam Rehan Siregar. Cantika Rahmadani Putri. Cici Aprilia Jasmine Siregar. Ini Jasmine atau Jasmine? Jasmine. Faiz Amrullah Siregar. Hafiz Al-Faridi Harahap. Hadir Kak. Hafizah Narito Harahap. Humairah Harahap. Hadir Kak. Haidir An-Nawari Daulay. Hadir Kak. Muhammad Ilzam Fahri Siregar. Muhammad Umar Pohan. Hadir Kak. Nabila Fauzia Harahap. Hadir Kak. Putri Cahaya Harahap. Bonita Romaito. Rahayu Amelia Litonga. Rahmat Hidayat Harahap. Ramadhani Harahap. Hadir Kak. Randy Harahap. Hadir Kak. Rizkina Putri Pohan. Hadir Kak. Rodiatul Adalia Rambe. Hadir Kak. Raihan Habibi Harahap. Cindy Aulia Harahap. Hadir Kak. Cynthia Hairani Siregar. Hadir Kak. Soleh Effendi Harahap. Hadir Kak. Sultan Ibrahim Siregar. Hadir Kak. Salman Al-Farizi. Hadir Kak. Asifah. Hadir Kak. Hadir semua? Ada yang belum dipanggil? Enggak ada? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, kakak mempunyai yel-yel. Gimana yel-yelnya? Ketika kakak bilang tepuk diam, adik-adik mengatakan diam-diam, anak soleh. Hapnya itu langsung dilipat tangannya. Biar kakak peragakan ya. Tepuk diam. Diam-diam, anak soleh. Hap. Bisa kita coba? Bisa Kak. 1, 2, 3. Tepuk diam. Diam. Diam-diam, anak soleh. Sekali lagi, satu kali lagi ya. Tepuk diam. Diam. Anak soleh. Sekali lagi, harus semangat ya. Tepuk diam. Diam. Anak soleh. Kurang semangat, nggak ada suaranya. Sekali lagi ya. Tepuk diam. Diam. Anak soleh. Diam-diamnya itu jangan jangan kecil suaranya, harus kuat. Namanya juga semangat ya kan? Iya. Sekali lagi ya, kita coba. Tepuk diam. Diam. Anak soleh. Ketika sudah hap, suara tidak ada keluar. Harus diam. Ya. Nah, pelajaran kita sudah sampai di mana? Coba buka halaman 135. Di situ ada sebuah cerita dongeng. Yang di mana judulnya apa? Pencarian si kelinci. Nah, sebelum
membaca isi cerita dongeng ini, kakak membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan terkait isi cerita dongeng. Gimana pertanyaannya? Yang pertama, ditulis ya dek. Pertanyaan ditulis ya. Nomor 1. Kapan ibu kelinci? Kapan ibu kelinci terlihat kebingungan? Kapan ibu kelinci terlihat kebingungan? Yang kedua, masalah apa? Masalah apa yang dihadapi ibu kelinci? Nomor 3. Siapa yang pertama kali perhatian dengan masalah ibu kelinci? Dengan masalah ibu kelinci. Nomor berapa sekarang? Nomor 4. Apa saran pertama? Yang diberikan? Apa saran pertama yang diberikan kepada ibu kelinci? Yang terakhir, nomor 5. Apa kelebihan anjing? Apa kelebihan anjing dan kera pada cerita di atas? Pada cerita di atas. Sudah. Nah, di situ sudah ada pertanyaan, dibuat kakak 5 pertanyaan. Nah, sekarang coba buka halaman 135. Yang dimana pertanyaan itu ada di soal atau di cerita dongeng tentang pencarian si kelinci. Sekarang coba dibaca di dalam hati isi cerita tentang pencarian si kelinci. Kemudian ketika sudah dibaca nanti, kita sama-sama menjawab pertanyaan yang sudah diberikan kakak tadi yang ada 5 pertanyaan. Sekarang coba baca dalam hati isi bacaan dari pencarian si kelinci.
Nah, sekarang pertanyaan yang 5 tadi, mari kita sama-sama menjawab pertanyaannya. Yang dimana pertanyaan pertama, pertanyaan apa tadi? Kapan ibu kelinci terlihat kebingungan? Jawabannya apa? Kurang keras. Apa jawabannya? Coba kurang keras. Apa jawabannya? Pada sore hari ketika mau pulang ke rumah. Pada satu hari. Pada sore. Pada sore hari ketika pulang ke rumah. Nah, pertanyaan kedua. Masalah apa yang dihadapi ibu kelinci? Jawabannya? Karena? Coba jawab nomor 2 apa? Kehilangan anaknya si Boni. Karena kehilangan anaknya si Boni. Pertanyaan yang ketiga. Siapa yang pertama kali perhatian dengan masalah ibu kelinci? Si Boni. Siapa? Si Boni. Pertanyaan keempat. Apa saran pertama yang diberikan kepada ibu kelinci? Apa jawabannya? Ibu Boni berpesan agar ia tidak main jauh-jauh. Pertanyaan terakhir. Apa kelebihan anjing dan kera pada cerita di atas? Coba yang di belakang. Apa jawaban yang nomor terakhir? Ina. Anjing mempunyai penciuman yang tajam, Sedangkan kira sedangkan kera pandai memanjat pohon. Nah, pertanyaan sudah dijawab. Nah, pertanyaan yang kakak berikan yang poin 5 ada di sebuah teks atau sebuah cerita tentang pencarian si kelinci. Yang juara 1 siapa? Pak Iris. Siapa juara 1? Juara 2? Maju ke depan. Juara 3? Silakan maju ke depan. 2 orang 3. Yang juara 1, juara 2, juara 3, ranking 4. Pak, dapat Pak. Ranking 5. Oh, bukunya. Buku paket. Pakai buat ambil. Silakan ambil buku paket dan kita sama-sama membaca tentang isi dongeng pencarian si kelinci. Buku paket. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2, juara 3, 4, dan 5. Juara 1 paragraf pertama sampai cari. Juara 2 paragraf kedua sampai meyakinkan. Juara 3 beberapa saat sampai hasil. Bisa? Juara keempat, juara ketiga 2 ya? 2 juara ketiga. Kemudian giliran, bisa? Ini nampak. Kemudian giliran sampai sia-sia juga. Ya. Ranking keempat, kemudian kura-kura sampai terlewatkan. Dan ranking 5 semua setuju sampai terakhir. Nah, silakan mulai dari si Faiz. Carian kelinci. Sore itu binatang-binatang mulai pulang ke rumah. Namun ibu kelinci terlihat kebingungan. Boni, anaknya belum juga pulang. Kucing yang kebetulan lewat merasa penasaran. Kemudian ia mulai bertanya, "Ci, kenapa kamu dari tadi kok terus melompat ke sana kemari? Apa yang sedang kamu cari?" Aduh Ci, aku khawatir sekali. Boni sampai sekarang belum pulang. Padahal tadi aku sudah berpesan agar ia tidak main jauh-jauh. Kasihan Boni. Bagaimana kalau Boni tersesat? Dia masih terlalu kecil. Jawab Ibu Kelinci. Kalau begitu, aku akan memanggil teman yang lain supaya mereka bisa ikut membantu Boni. Kalau banyak yang mencari, maka
Beberapa saat kemudian, kucing kembali bersama teman-temannya. Pertama-tama anjing yang mencari. Ia mempunyai penciuman yang tajam. Tetapi ia gagal karena jejak Boni ada di mana-mana. Ia hanya berputar-putar tanpa hasil. Kemudian giliran Kera muncul. Ia pandai memanjat. Lalu Kera memanjat pohon tertinggi. Tetapi sayang, ia juga gagal. Rumput di sana sangat tinggi. Boni pasti tertutup oleh rumput. Kera pun menyerah. Ia turun dari atas pohon tanpa hasil. Hari semakin gelap. Boni harus segera ditemukan. Kalau tidak, Boni bisa disantap singa. Mereka panik. Lalu mereka memutuskan untuk mencari Boni bersama-sama. Mereka berpencar dan mengelilingi padang itu, tetapi masih sia-sia juga. Kemudian kura-kura yang bijaksana memberikan usul. Mari kita bergandengan, lalu kita menyusuri padang ini. Dengan begitu, tidak ada tempat yang terlewatkan. Semua setuju dengan usul kura-kura. Mereka semua mulai bergandengan. Mereka menyusuri ladang itu. Sampai akhirnya mereka mendengar suara Boni menangis. Ternyata kaki Boni tersangkut akar pohon sehingga Boni tidak bisa pulang. Boni menangis lalu memeluk ibunya. Maafkan aku ibu. Aku berjanji akan mematuhi semua perintah ibu. Ya, silakan duduk. Nah, itulah hasil cerita tentang pencarian si kelinci. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kakak di sini mempunyai dialog juga di akhir penutupan pembelajaran. Di mana ini yang pertama itu tadi tepuk diam, sekarang tepuk fokus. Beda juga ya. Tepuk fokus. Ketika kakak bilang tepuk fokus, kakak peragakan aja ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Kakak coba sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, bisa kita contoh? Bisa kita praktekkan? Ketika kakak bilang tepuk fokus, kalian hanya bilang melihat, mendengar, mengingat, dan fokus. Dan kita coba. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketua kelas, silakan pimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Bil islami dina. Amin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabiyya wa rasula. Amin. Rabbi zidna ilma. Amin. Warzuqna fahma. Amin. Ya Allah. Amin. Tambahlah ilmu bagi kami dan berilah pemahaman yang mudah bagi kami. Amin. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma. Amin. Kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Qina adzabannar. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas 4, di mana di sini pertanyaan itu terkait tentang kebiasaan membaca siswa di kelas 4 SD ini, tepatnya di SD Negeri 100 1010 Gunung Tua. Nah, pertanyaan pertama, Bu, apakah siswa masih ada yang belum bisa membaca? Ya. Pertanyaan kedua, Bu, apakah ada jadwal lain membaca di sekolah untuk yang belum bisa membaca? Ya. Di pertanyaan kedua yaitu kondisi kebiasaan membaca siswa di kelas. Pertanyaan pertama, apakah siswa sudah biasa membaca di kelas? Ya. Pertanyaan kedua, ketika siswa yang belum pandai membaca, apakah siswa tersebut diacuhkan? Tidak. Pertanyaan ketiga, apakah guru membedakan siswa yang sudah pandai membaca dengan yang belum di dalam kelas? Tidak. Pertanyaan keempat, apakah siswa tetap diajari membaca walau teman kelasnya sudah mulai pandai membaca? Ya. Pertanyaan ketiga, tentang kondisi kebiasaan membaca di sekolah. Pertanyaan pertama yaitu, apa siswa sering membaca buku ke perpustakaan bersama temannya? Ya. Pertanyaan kedua, apakah guru memiliki cara atau strategi membaca untuk siswa? Ya. Pertanyaan ketiga, apakah guru mengalihkan kepada orang tuanya setelah mengetahui siswanya belum pandai membaca? Ya. Pertanyaan keempat yaitu tentang respon siswa tentang kebiasaan membaca. Yang pertama yaitu, apakah siswa membutuhkan bantuan guru untuk belajar membaca? Ya. Pertanyaan kedua, apa ada siswa yang melawan ketika guru menyuruh untuk belajar membaca di kelas? Tidak. Pertanyaan ketiga yaitu, apa ada siswa yang tidak ingin pandai membaca? Tidak. Pertanyaan yang kelima yaitu tentang model pembelajaran SQ3R, di mana tadi Ibu sudah memperagakan terhadap siswa bagaimana cara mempelajari model pembelajaran SQ3R, di mana yang pertama yaitu tahap yang pertama yaitu tahap survei, yaitu melihat keadaan siswa untuk memulai pembelajaran terkait kebiasaan membaca. Kemudian tahap yang kedua yaitu question, siswa membuat pertanyaan terkait isi bacaan cerita dongeng tentang pencarian sekelinci. Kemudian tahap yang ketiga yaitu read, siswa membaca sebuah cerita dongeng tentang pencarian sekelinci. Kemudian tahap yang keempat yaitu recite. Ketika siswa sudah membaca, siswa disuruh 1 atau 2 orang untuk memberikan inti atau inti dari inti dari cerita dongeng yang sudah dibaca tersebut. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap review. Siswa mengulang kembali isi bacaan yang sudah dibaca tersebut tentang pencarian sekelinci. Nah, pertanyaan yang pertama, Bu, apa siswa senang membaca menggunakan model SQ3R? Ya. Pertanyaan kedua, ketika SQ3R sudah diterapkan, apa masih ada siswa yang malas untuk membaca? Tidak. Pertanyaan terakhir, Bu, apakah siswa senang membaca menggunakan model SQ3R yang sudah diterapkan terhadap siswa di kelas 4 SD Negeri 100910 Gunung Tua? Ya. Terima kasih, Bu. Cukup sekian hasil wawancara yang saya buat tentang kebiasaan membaca siswa. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Visi misi terwujudnya insan yang berbudi luhur, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Terwujudnya insan yang berbudi luhur, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Berbudaya dan berwawasan lingkungan. 1. Lingkungan. 1.
pembelajaran berkarakter inovatif berkarakter. Melakukan Pembelajaran berkarakter inovatif inovatif, efektif, efektif, kolaboratif melalui pendekatan saintifik berbasis iptek. 2. Mengembangkan kebiasaan, keteladanan, budi pekerti, luhur melalui kegiatan pembelajaran. 3. Mengembangkan minat dan bakat dalam mencapai prestasi menuju masa depan yang cemerlang. 4. Menumbuh kembangkan kecintaan terhadap budaya lokal sebagai wujud budaya nasional. 5. Membiasakan budaya bersih berwawasan lingkungan. wawasan Lingkungan.